Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran Zuar Aceh Channel. Ini media berita yang memberikan informasi terkini, aktual, tajam dan terpercaya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada anda semua. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kebaikannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Habib Buga Al-Aci telah mewariskan kepada masyarakat Aceh harta yang sangat berharga, yakni lebih 300 juta rial Saudi Arabia atau kisaran 7,5 triliun rupiah. Musim Haji 1440 Hijriah tahun ini yang sedang berlangsung, sebanyak 4,688 jemaah haji asal Provinsi Aceh menerima pembagian wang wakaf dari Baitul Asy di beberapa hotel tempat menginap jemaah haji asal Aceh di Mekah pada Senin 29 Juli 2019. Setiap jemaah mendapatkan 1,200 rial atau kisaran 4,5 juta rupiah. Pembagian uang wakaf untuk jemaah haji Aceh ini rutin dilakukan setiap musim haji di Mekah, dan ini merupakan tahun ke-13 dari pembagian pelaksanaan uang tersebut. Dana wakaf yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang pergi haji setiap tahunnya ini adalah bentuk pelaksanaan wasiat dari tokoh Aceh Habib Abdul Rahman bin Arwi atau biasa disebut Habib Buga, yang berikrar mewakafkan hartanya pada tahun 1809 Masih Silam. Namun, selalu ada cerita menarik dari setiap penyelenggaraan haji tiap tahunnya. Salah satunya adalah soal tambahan bonus selain living cost khusus untuk jemaah haji asal Provinsi Aceh. Saat ini, wakaf tersebut dikelola secara profesional dan pengelolaan wakafnya diserahkan kepada nazir, di antaranya Syekh Abdul Latif Bartu dan Syekh Abdullah Asy. Petugas Baitul Asy Jamaluddin menjelaskan, untuk bisa mendapatkan dana wakaf ini, jemaah haji harus menunjukkan kartu keterangan jemaah haji asal Aceh yang ditandatangani Gubernur Aceh. Dengan jumlah keseluruhan jemaah haji Aceh pada tahun ini 4,688 orang, Baitul Asy menyediakan dana sebesar 22 miliar rupiah. Jika jemaah haji Indonesia sebelum berangkat ke Arab Saudi menerima uang saku atau disebut dengan living cost sebesar 1,500 rial atau kisaran 5,25 juta dari komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan, jemaah asal Aceh akan menerima uang tambahan sebesar 1,200 rial atau kisaran 4,5 juta. Tambahan tersebut berasal dari Badan Pengelola Wakaf Baitul Asy di Kota Mekah. Dana wakaf itu hanya diberikan kepada jemaah haji asal Aceh yang tahun ini memberangkatkan 4,688 orang ke Tanah Suci. 2 hari setelah jemaah haji tiba di Mekah, maka Nazir Wakaf Baitul Asy Syekh Abdul Latif Bartu dan Syekh Abdullah Asy langsung memberikan uang 1,200 rial Arab Saudi per orang. Lantas, kenapa ada tambahan khusus buat jemaah asal Aceh? Begini jawabannya. Ternyata keberuntungan buat jemaah asal Aceh tersebut erat kaitannya dengan sejarah ulama Aceh di Tanah Suci. Adalah Habib Buga Al-Aci namanya, yang bernama lengkap Habib Abdul Rahman bin Arwi Al-Habsyi. Ialah seorang dermawan yang telah mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan warga Aceh yang pergi berhaji atau menempuh pendidikan di Tanah Suci. Habib Buga asal Aceh ini yang datang ke Mekah pada tahun 1223 Hijriah telah membeli tanah di sekitar daerah Quraisyah yang sekarang berada di sekitar Bab Arfah antara Marwah dan Masjidil Haram. Saat itu, pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Namun, kemudian pemerintah Arab Saudi pada masa Raja Malik Saud bin Abdul Aziz melakukan pengembangan Masjidil Haram. Tanah wakaf Habib Buga untuk masyarakat Aceh terkena proyek tersebut.
Rumah Habib Buga digusur dengan pemberian ganti rugi. Badan pengelola tanah wakaf itu kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 lokasi lahan, yakni di daerah Ayyad. Keberadaannya sekitar 500 dan 700 meter dari Masjidil Haram. Kedua tanah ini kemudian menjadi aset wakaf. Lahan pertama dengan jarak 500 meter dari Masjidil Haram dibangun hotel bintang 5 dengan kamar sekitar 350 unit, dan di lahan kedua dengan jarak 700 meter dari Masjidil Haram juga dibangun hotel bintang 5 dengan kamar berkapasitas sekitar 100 unit. Dari keuntungan lainnya, Nazir membeli 2 area lahan seluas 1,600 meter persegi dan 850 meter persegi di kawasan Aziziyah. Tahun 2009, di kedua lahan ini dibangun pemondokan khusus untuk jemaah haji asal embarkasi Aceh. Hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf inilah sejak tahun 2006 dibagikan ke jemaah haji asal Aceh. Pada tahun 2008, pemerintah Aceh menerima 14,54 milion rupiah dari Baitul Al-Arshi sebagai uang pengganti sewa rumah bagi 3,635 jemaah haji asal Aceh. Kala itu, per jemaah mendapatkan sekitar 4 jutaan. Dengan hasil pengelolaan yang menggiurkan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Indonesia hendak memanfaatkan tanah wakaf Habib Buga milik masyarakat Aceh ini. Pemanfaatan tanah ini sesuai dengan permintaan Wakil Presiden Yusuf Kala yang meminta BPKH agar fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi pada bulan Maret 2018 lalu. Lantas, rencana ini pun langsung memantik kritikan pedas dari sejumlah elemen rakyat Aceh. Rakyat Aceh menilai rencana tersebut bertentangan dengan tujuan dan niat dasar wakaf dari Habib Buga. Sebagai orang Aceh yang mewakaf tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Aceh yang sedang berada di Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Akhirnya, pada waktu itu, pemerintah Indonesia jadi malu sendiri terhadap rakyat Aceh. Dua tokoh Aceh, Dr. Aryasa Abu Bakar dan Dr. Azman Ismail MA, telah mengeluarkan surat pernyataan tentang asal muasal wakaf Habib Buga Al-Arshi. Menurut harta ikrar wakaf yang disimpan dengan baik oleh Nazir, wakaf tersebut diikrarkan oleh Habib Buga Al-Arshi pada tahun 1222 Hijriah atau kisaran tahun 1800 Masehi di depan Hakim Mahkamah Syariah Mekah. Di dalamnya disebutkan bahawa rumah tersebut diwakafkan untuk penginapan orang yang datang dari Aceh untuk menunaikan ibadah haji serta orang Aceh yang menetap di Mekah. Dalam ikrar wakaf disebutkan, sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk naik haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar atau santri dan mahasiswa se-Nusantara yang belajar di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa dari Nusantara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekah, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekah yang belajar di Masjidil Haram. Sekiranya mereka ini pun tidak ada lagi, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai kebutuhan Masjidil Haram. Habib Buga telah menunjukkan Nazir atau pengelola salah seorang ulama asal Aceh yang telah menetap di Mekah. Nazir diberikan hak sesuai dengan tuntutan syariah Islam pada tahun 1420 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1999 Masehi. Mahkamah Syariah Mekah mengukuhkan Syekh Abdul Ghani bin Mahmud bin Abdul Ghani Asy, iaitu generasi keempat pengelola wakaf sebagai Nazir yang baru. Sejak tahun 1424 Hijri atau tahun 2004 Masehi, tugas Nazir dilanjutkan oleh sebuah tim yang dipimpin anaknya bernama Munir bin Abdul Ghani Asy, iaitu generasi kelima, serta Dr. Abdul Latif Barto. Siapa sebenarnya Habib Buga Al-Arshi? Bahkan warga Aceh, terutama generasi saat ini, yang mungkin tak mengenal sosok ini, seorang ulama keturunan langsung Nabi Muhammad SAW ini. Untuk mengetahui siapa sosok sebenarnya Habib Buga Al-Arshi, sejak tahun 2007, Ustaz Hamid Bakar Al-Hasani
Al-Makasti, Direktur Nasional Red Crescent, telah membentuk tim peneliti untuk mengungkap sejarah hidup dan perjuangan Habib Bugat. Menurut Hilmi, Habib Bugat hanya nama samaran yang digunakan oleh pewakaf untuk menjaga keikhlasan hati dalam beribadah. Sementara Bugat Asy adalah nama sebuah daerah di Kerajaan Aceh pada tahun 1800 Masehi ketika wakaf diikrarkan. Sehingga adanya simpang siurnya sosok Habib Asy ini, mulai ada oknum yang merekayasa berbagai cerita untuk keuntungan peribadi. Bugat Al-Asy dalam bahasa Arab artinya daerah Bugat dalam wilayah Aceh. Dalam bahasa Arab, Bugat terdiri atas huruf ba, waw, jim dan ain, sebagaimana ditulis dalam ikrar wakaf. Sementara dalam tulisan Arab Melayu Aceh, ba, waw, kaf, alif dan hamzah sebagaimana tera kata Sultan Kerajaan Aceh. Maka harus ditelusuri sebuah wilayah, daerah, kampung atau mukim yang bernama Bugat dengan huruf-huruf di atas dalam seluruh wilayah Aceh, terutama yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam pada sekitar tahun 1800-an atau tahun dibuatnya ikrar wakaf. Setelah penelitian, tim peneliti lebih cenderung memilih Bugat yang masuk dalam wilayah Pusangan, Matang Gelempang 2, Kabupaten Biren. Dari sejarah, nama Bugat jadi bagian Kecamatan Jangka. Dahulunya adalah sebuah pusat kota berdekatan dengan daerah pesisir Kuala Pusangan dan Montklayu. Bugat menjadi pertemuan dari kedua kota pelabuhan tersebut dan berkembang menjadi kota maju yang dapat dilihat bekas-bekas peninggalannya hingga kini berupa rumah besar dan mewah serta toko tua yang menjadi tempat tinggal para hartawan yang berprofesi sebagai tuan tanah, saudagar dan lainnya. Menurut dokumen yang dikeluarkan Sultan Mansur Shah yang bertahun 1278 Hijriah lengkap dengan Kop Sikurung, disebutkan satu wilayah bernama Bugat menjadi wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Di antara kata Bugat disebutkan pula beberapa nama wilayah lain seperti Gelempang 2, Kejurung Kuala, Bugat, Pantai Sidong, Pusangan, Montklayu dan lainnya. Di sekitar daerah Bugat terdapat banyak said, terutama dari keturunan Jamalul Asy, Al-Mahdali, Al-Idrus dan mayoritasnya adalah Al-Habsyi. Keturunan Al-Habsyi sangat mendominasi, terutama berasal dari sekitar Montklayu. Menurut penelitian dan penelusuran, kebanyakan said di sekitar Bugat adalah dari keturunan Al-Habsyi. Keturunan ini berasal dari Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi yang hingga saat ini sudah turun-temurun 8 generasi. Menurut orang tua di sekitar Bugat, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi adalah seorang yang pertama membuka Bugat dan memiliki kedudukan terhormat sebagai wakil sultan. Hal ini diperkuat dokumen yang dikeluarkan Sultan Mansur Shah per tahun 1270 Hijriah yang menyebutkan dengan terang nama Habib Abdurrahman dengan Bugat. Hasil penelitian di sekitar Bugat dan wilayah yang berdekatan dengannya, tidak ada seorang Habib melebihi kemasyhuran Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Beliau adalah Tengku Ci atau Tengku Habib dan kepercayaan Sultan Aceh untuk wilayah Bugat dan sekitarnya yang memiliki wewenang pemerintahan sekaligus wewenang keagamaan yang jarang diperoleh seorang pembesar sebagaimana tercantum dalam dokumen Sultan tahun 1206 Hijriah dan lain-lainnya. Adapun ikrar wakaf Habib Bugat di Mekah terjadi pada tahun 1222 Hijriah. Sementara dokumen Kerajaan Aceh yang ditandatangani oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1206 Hijriah menyebutkan dengan tegas nama dan tugas Said Abdurrahman bin Alwi atau Habib Abdurrahman bin Alwi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa Habib Abdurrahman pernah hidup di Bugat sebagai orang kepercayaan Sultan Aceh Darussalam di antara tahun 1206 Hijriah sampai dengan tahun 1270 Hijriah. Hampir bersesuaian dengan tahun wakaf dibuat pada tahun 1222 Hijriah. Setelah mewakafkan hartanya, Habib Bugat Al-Asy menunjuk nazir pertama bernama Syekh Muhammad Salih bin Abdul Salam dari keturunan ulama terlama Syekh Abdullah Al-Bin. Syekh ini dan penerusnya Syekh Abdurrahman bin Abdul Abid Asy dikenal sebagai Tengku Cik Awi di Getah yang komplek dayahnya masih terpelihara di Awi Getah, Pusangan, Kabupaten Biren.
Tempat ini berdekatan dengan Buga yang menjadi asal-usul Habib Buga Al-Aci. Menurut catatan Rabitah Alawiyah Kerajaan Aceh, Syekh Abdul Abid adalah ulama dari Mekah yang datang serombongan bersama dengan Habib Abdul Rahman Al-Habsyi dari Mekah, bertugas di Bandar Aceh Darussalam dan kemudian menetap di sekitar daerah Birun atas titah Sultan Aceh Darussalam. Hal ini sebagaimana disebutkan Sarakatan Sultan Aceh yang tersimpan rapi pada keturunan Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Kemudian Habib Abdul Rahman Al-Habsyi bermukim di Mount Kelayu dan wafat di Buga. Sementara Syekh Abdullah bin Abid bermukim di Awidi Getah, mendirikan dayah dan wafat di sana. Tak ini secara jelas menunjukkan siapa sebenarnya Habib Buga Al-Aci itu, yang tidak diragukan adalah seorang Habib yang berasal dari Buga. Selain mewakafkan hartanya, Habib Abdul Rahman bin Arwi bin Syekh Al-Habsyi atau lebih akrab disapa dengan Habib Buga, sejatinya juga salah seorang tokoh Aceh yang memiliki peranan penting dalam sejarah rekonsiliasi masyarakat Aceh, terutama saat terjadinya ketegangan yang timbul pada awal abad ke-18 Masehi. Menurut catatan, setelah kembali dari Mekah, Habib Buga Al-Aci bermukim dan dimakamkan di Pantai Sidok, Kemukiman Buga, Kecamatan Cengkar, Kabupaten Birun. Terlepas dari catatan sejarah yang masih perlu disempurnakan, sosok Habib Buga ini memang menjadi sesuatu yang dirindukan. Terbukti sudah lebih dari 200 tahun ia wafat, sampai kini amalnya pun terus bermanfaat. Sekian laporan kita tentang tanah wakaf Baitul Al-Aci Habib Buga di Mekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.